apa yang terjadi di Sudan gitu. Kenapa bisa sampai muncul kejaman seperti itu? Jadi konflik hari ini itu pemberontakan yang terjadi di wilayah Darfur antara kelompok. Serangan pertamanya itu berhasil menghancurkan pangkalan militer pemerintah Sudan. Di medsos itu kan ada SAF, ada RSF. Apakah konflik antara mereka atau mereka sebenarnya temenan atau gimana, Mas? RSF itu tadi Isu Palestina itu sejak Oktober 2023 ya. Tiba-tiba ada All Eyes of Sudan. Berarti sebelum dari 2003 pun mereka masih konflik ya. 2003 itu konfliknya Kenapa jadi rakyat sipil yang kena gitu? karena memang sudah kita tahu sendiri asal usulnya kan dari milisi. Saya juga ngeliat ada satu tokoh, Mas, namanya Abu Lu'lu ya. Katanya akhirnya ditangkap atau gimana, itu benar, Mas? Kalau Abu Lulu itu perang di negara ini sebenarnya itu nggak habis-habis, nggak pernah selesai dari tahun 83 tadi. Bahkan sejak merdeka itu perangnya itu berganti-gantian. Cuman kita aja yang nggak tahu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Sungkars. Kembali lagi kita bahas sesuatu yang menarik yang memang lagi ramai di media sosial. Kita sedang berkabung ya dengan saudara-saudara kita di Sudan, dan mungkin dari kita banyak yang pengen tahu juga nih apa sih yang terjadi di Sudan nih gitu ya. Gitu, selain tentu isu-isu Palestina yang sampai saat ini belum selesai juga gitu. Jadi tiba-tiba muncullah, bukan tiba-tiba sih sebenarnya, yang saya tahu ini sudah muncul lama. Nah, di sini kita kehadiran narasumber kita, Mas Pega Aji Sitama. Ya, betul. Ya. Selamat datang, Ya, Mas. makasih. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Datang dari mana nih, Mas? Saya dari Bandung. Oh, dari Bandung. Iya. Masya Allah. Jadi langsung ke sini. Langsung ke sini untuk membahas mengenai Sudan. Masya Allah, Masya Allah. Nah, teman-teman di Sungkars, kalau kita lihat di internet ya, Mas Pega Aji Sitama ini, kalau saya lihat di bio-nya itu tulisannya Conflict Researcher dari Little Project. Betul. Dan apa nih, Mas? Boleh ceritain nggak Little Project ini apa? Little Project itu sebuah lembaga kemanusiaan Indonesia, tepatnya di Kota Bandung pusatnya, yang bekerja untuk kemanusiaan saudara-saudara kita di negara-negara konflik dan di wilayah Indonesia yang kita jarang mendengarnya. Oke. Negara-negara yang sudah pernah kita jangkau, misalnya Suriah, waktu itu perang selama 14 tahun, alhamdulillah sekarang sudah selesai. Kemudian Afghanistan, baru-baru ini kami berhasil menyalurkan bantuan ke sana. Ada juga Yaman yang perangnya juga belum selesai sampai sekarang. Kemudian Sudan, waktu sebelum perang pecah kami sudah bergerak di sana. Serta tentu saja Palestina yang kita jadikan sebagai ibu kota umat Islam dan perjuangan kemanusiaan dunia. Oke. Tapi meskipun kita berfokus di Palestina, kita tidak boleh melupakan saudara-saudara kita di negara-negara konflik lainnya. Iya. Mas, kita nih perlu diberi penjelasan ya, Mas. Ini kan memang dalam seminggu 2 minggu terakhir ini lagi rame tentang All Eyes of Sudan. Betul. Nah, itu ya kalau kita sekedar melihat di medsos, di Instagram ya memang terlihat ya kekejamannya, kesadisannya segala macam. Cuma kan tentu kita pengen tahu nih, Mas, mohon dijelaskan dengan, kalau bahasa sekarang, bahasa bayi, Mas. Iya. Bahasa pemula gitu. Maksudnya apa yang terjadi di Sudan gitu. Kenapa bisa sampai muncul video-video seperti itu, kekejaman seperti itu. Jadi untuk kejadian Sudan saat ini tuh punya kaitan tuh sejak 40 tahun lalu. Jadi pada tahun 1983 Jenderal Jafar Nimeiri itu menetapkan Sudan sebagai negara Islam dan akan menjalankan syariat Islam waktu itu. Nah, kemudian pada tahun 1983 itu terjadi pemberontakan di Sudan Selatan, yaitu wilayah yang mayoritas beragama Kristen dan animisme Afrika. Karena mereka tidak puas dari negara waktu itu sebelumnya demokratik menjadi negara Islam. Meletuslah pemberontakan yang disebut sebagai Perang Saudara Sudan Kedua. Perang ini berlangsung hampir 20 tahun, yang akhirnya menyebabkan Sudan Selatan itu merdeka. Jadi yang wilayah Muslim dan Kristen itu terpisah. Kita lupakan wilayah Sudan Selatan karena tidak ada hubungannya dengan konflik hari ini. Sedangkan yang berkaitan dengan konflik hari ini itu pemberontakan yang terjadi di wilayah Darfur. Darfur itu bagian barat Sudan yang berbatasan dengan negara Chad.
Jadi di Darfur itu awalnya itu ada dua kelompok besar. Yang pertama kelompok petani Afrika kulit hitam dan penggembala ternak unta dan sapi yang kulit hitam juga tapi keturunan Arab. Mereka berebut sumber daya air dan tanah. Jadi kemudian pemerintah Sudan dianggap oleh kelompok yang Afrika ini tidak memihak pada mereka, melakukan diskriminasi dan sebagainya yang dijadikan sebagai alasan untuk memberontak. Jadi sejak tahun 2003 muncul perang baru di wilayah Darfur ini antara kelompok tadi yang orang-orang yang tidak puas dengan kepemimpinan Sudan karena dianggap terlalu Arab melawan pemerintah. Waktu itu pemerintah masih fokus di Sudan Selatan. Perang yang tahun 83 itu belum selesai, pada tahun 2003 itu belum selesai. Nah, karena pemerintah fokus di Sudan Selatan, ketika melawan pemberontak Darfur ini pemerintah kewalahan. Pemberontak Darfur itu dalam serangan pertamanya itu berhasil menghancurkan pangkalan militer pemerintah Sudan di sekitar El Fasher itu. 2003 tuh. 2003 serangan pertamanya langsung menghancurkan pangkalan militer, pesawat, helikopter dihancurkan semua, tentara kocar-kacir tidak berdaya melawan pemberontakan di Darfur. Karena itulah untuk mengimbangi pemberontakan ini pemerintah Omar Bashir kemudian memanfaatkan milisi Janjaweed yang berasal dari penggembala Arab tadi, karena mereka itu merupakan musuh alami dari kelompok yang memberontak pada pemerintah ini. Janjaweed itu nama orang ya? Janjaweed itu nama kayak ormas, ormas dari kampung pedalaman Sudan gitu, milisi-milisi Arab dari orang-orang yang berternak, yang nomaden. Nah, Janjaweed ini terkenal kejam terhadap musuh tradisionalnya. Jadi ini mereka memang sebelum perang, sebelum suku Afrika memberontak pada pemerintah ini, Janjaweed ini memang sudah musuhnya, sudah saling bunuh sama mereka. Waktu itu tokoh yang sekarang terkenal kan jadi kepala RSF itu Muhammad Hamdan Dagalo atau Hemeti ini merupakan salah satu komandan dari Janjaweed. Ketika pemerintah Sudan menerjunkan Janjaweed untuk melawan pemberontakan di Darfur, Hemeti ini udah jadi komandan. Dia tuh karena sasarannya merupakan musuh alami dia, dia tuh memanfaatkannya itu untuk membalas dendam kepada orang yang diduga mencuri ternaknya dia gitu. Jadi musuhnya dia memberontak kepada pemerintah. Pemerintah minta tolong pada kelompok Janjaweed. Janjaweed memanfaatkannya untuk balas dendam, sehingga terjadi apa yang disebut sebagai kejahatan kemanusiaan di wilayah Darfur, Sudan bagian barat itu. Termasuk menurut pemerhati HAM terjadi genosida, walaupun saya tidak tahu detailnya gimana, karena terjadi penargetan berdasarkan identitas. Genosida itu penargetan berdasarkan identitas, pembersihan etnis, pengusiran, pembunuhan, karena dia memiliki identitas tertentu, disasar, itulah disebut genosida. Mas, kalau yang disebut ya kan kita sering baca ya di medsos itu kan ada SAF, ada RSF. Nah ini apa nih? Apakah mereka konflik antara mereka atau mereka sebenarnya temenan atau gimana, Mas? Apa itu? Kalau RSF itu tadi cikal bakalnya adalah Janjaweed. Pertama, Janjaweed itu jumlahnya hanya sekitar 4.000 sampai 5.000 milisi dari milisi Arab yang untuk melawan pemberontakan di Darfur. Pemberontakan suku Fur dan suku Masalit. Kemudian kalau SAF ini adalah tentara resmi Sudan, sama kayak TNI kita lah gitu. Tapi dalam sejarah politik Sudan, peran SAF ini sangat kelam. Mereka selalu mencampur tangani urusan sipil, urusan pemerintah. Jadi mereka kerap melakukan kudeta, melakukan menyingkirkan tokoh-tokoh politik yang mereka tidak suka. Nah, Omar Bashir ini melihat supaya dia kekuatannya seimbang, tidak hanya bergantung pada SAF, dia takut dikudeta, dia kemudian membawa Janjaweed dari wilayah Darfur ini ke pusat dan diberi nama RSF, Rapid Support Force. Betul. Secara resmi berada di bawah intelijen, dinas intelijen yang berada di bawah dia langsung. Jadi dia ingin ada perimbangan kekuatan, militer punya tandingan ini RSF biar jadi yang megang senjata itu bukan kekuatan tunggal. Seperti itu. Kemudian Omar Bashir ini seolah-olah menempatkan diri sebagai wasit jika ada masalah antara RSF, SAF. Jadi dia menengahi. Jadi kekuasaan dia lebih kokoh gitu. Gitu ya. Nah terus tapi
pelatihan militernya RSF dan SAF itu memang terpisah. Terpisah. Kalau SAF itu memang profesional dari awal negara Sudan berdiri sudah didirikan tentara nasional. Sedangkan RSF ini kelompok dari Janjaweed yang berkembang dari nol. Tapi dipelihara gitu. Dipelihara, dibesarkan oleh pemerintah karena merasa dia sangat berguna untuk melawan pemberontakan Darfur. Kemudian RSF ini juga bisa cari uang sendiri, Kang. Dia menjadi kelompok bisnis keamanan gitu istilahnya, tentara bayaran. Iya. Klien dia dari luar negeri, misalnya kalau dari Yaman, dia terjun juga di Yaman itu. Kliennya itu Uni Emirat Arab sama Arab Saudi waktu itu. Mercenary gitu ya. Mercenary ya. Kalau di Amerika punya Blackwater ya. Blackwater sama Wagner kalau di Rusia. Ya. Rusia Wagner ya. Sudan RSF. RSF, Janjaweed dulu namanya. Kemudian RSF ini waktu di Yaman itu sangat efektif dia. Sangat murah, berani mati, dan jumlahnya banyak dibandingkan menyewa tentara betulan atau tentara bayaran dari negara lain. Jadi sebanyak sekitar 20.000 RSF terjun ke Yaman dengan per orang itu harganya per bulan tuh cuma $500. Satu orang tentara RSF di Yaman tuh $500. Sedangkan Saudi dan Emirat ini membayar kepada pemimpin RSF itu, satu orang itu kontraknya 6 bulan itu $20.000. Jadi RSF ini dapat margin dari tentara yang dia bayar dengan kontrak yang didapat dari negara klien. Sehingga RSF ini makin punya uang, makin punya kekuasaan untuk merekrut. Sehingga bagi orang Sudan terutama di wilayah Darfur yang punya suku-suku Arab ini, itu RSF ini sebagai tempat mencari kerja. Bukan hanya di Darfur, bahkan di negara tetangga Chad yang memiliki etnis serupa dengan suku Arab Afrika ini, mereka juga cari kerja di RSF. Makanya dalam waktu singkat pada tahun 2017-an itu jumlah RSF langsung melonjak. Dari yang awalnya waktu awal pembentukan ya tadi 5.000, sekitar 5.000, jadi bisa langsung lompat jadi 60.000 atau 70.000 orang pada tahun 2019. Oke. Nah terus Mas, untuk yang saat ini nih gitu kan, ya kalau orang yang tidak mengikuti berita itu kan memang seperti tiba-tiba ya. Betul. Gitu ya. Maksudnya, kok tiba-tiba muncul nih All Eyes of Sudan gitu. Tapi sebenarnya memang ini tuh sudah berlangsung selama, kalau kita kan mungkin sebagian kita mengenal isu Palestina itu sejak Oktober 2023 ya gitu. Sebagian kita nih yang masih awam-awam nih. Nah ditambah setelah udah melek, tiba-tiba ada All Eyes of Sudan. Berarti sebelum dari 2003 pun mereka masih konflik ya, masih ada ini. 2003 itu konfliknya 2023. Di wilayah Darfur. 2023 itu wilayah ibu kota. Jadi RSF mulai pecah kongsi dengan SAF tadi. Jadi pada tahun 2019 itu RSF dan SAF, RSF paramiliter atau tentara bayaran, sedangkan SAF tentara nasional itu sepakat untuk menjatuhkan Omar Bashir. Karena di demo rakyatnya kondisi ekonomi yang buruk. Kenapa Sudan jatuh pada ekonomi yang buruk? Karena tadi pada tahun 2011 wilayah Kristen yang kaya minyak itu merdeka. Akhirnya Sudan itu kekurangan komoditas ekspor. Minyaknya berkurang, yang diekspor pun berkurang kan karena pindah ke negara lain. Kemudian Omar Bashir tadi sudah terlanjur menugaskan RSF untuk mengelola tambang emas di Darfur sebagai komoditas baru yang akan mereka majukan. Tapi karena waktu itu Sudan masih berada di bawah sanksi, terus volume emas yang ditemukan pada awal tambang itu dibuka belum bisa menutupi pendapatan minyak, akhirnya ekonominya kan jatuh, roti-roti mahal. Nah ini oleh kaum pro demokrasi, kelompok liberal, bahkan rakyat umum, Omar Bashir didemo, menyebabkan RSF dan SAF menjatuhkan Omar Bashir pada tahun 2019. Tapi setelahnya tidak ada pemerintahan sipil yang dibuat dengan baik, karena kepala Dewan Transisinya itu ya orang-orang ini juga. Presiden Dewan Transisi itu kepala militer SAF Jenderal Abdul Fattah Burhan, kemudian wakilnya itu tadi Pak Hemeti itu. Akhirnya ada pemerintahan sipil tapi dijatuhkan lagi kalau mereka tidak puas. Sampai akhirnya pada tahun 2003 masuk puncaknya, SAF dan RSF mulai gesekan nih dari kawan, dari sekutu. Sejak perang Darfur mereka sudah kerjasama, tapi karena ada kepentingan berbeda pada tahun 2023 akhirnya mereka clash. Kenapa? Karena SAF menginginkan RSF ini melebur ke dalam tentara nasional. Melebur ke SAF? Iya. Dalam waktu singkat, maksimal 2 tahun harus sudah melebur semua.
Sedangkan RSF kan dia merasa sebuah organisasi yang sudah berhasil menghidupi dirinya sendiri, negara dalam negara. Kalau disuruh melebur kan Ya, nanti ngapain hilang gitu. semua. Iya, buat apa? Akhirnya mulailah Muhammad Hamdan Dagalo itu atau Hemeti itu melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah Sudan yang dipegang SAF, dipegang militer. Waktu itu militer terdesak karena RSF, Abdul Fattah terdesak karena tiba-tiba RSF menyerang mereka. Sedangkan situs-situs penting itu ada di tangan RSF. Mereka kan sudah masuk ibu kota nih, sudah nyebar di mana-mana gitu. Jadi nangannya lebih susah. Akhirnya mereka sempat terjebak di pangkalan militer doang, militer Sudan ini. Ternyata kekuatan RSF ini belum cukup kuat untuk merebut seluruh wilayah negeri. Akhirnya perlahan-lahan pemerintah SAF, pemerintah yang dipegang militer berhasil memukul mundur RSF. Pelan-pelan tapi pasti dari istana presiden, dari ibu kota Khartoum bagian selatan diambil sama pemerintah militer lagi. Kemudian RSF ini kembali ke wilayah Darfur ke bagian barat. Karena dari ibu kota sudah ditendang, sudah diusir. Dan di barat Darfur ini ada wilayah pemerintah yang terkepung oleh RSF. Kebalikan nih, kalau sebelumnya kan di wilayah ibu kota RSF yang diserang sama pemerintah. Sedangkan di wilayah Darfur nih, kota El Fasher itu kota pemerintah dikuasai, tapi sekitarnya tuh RSF semua, dikepung sama RSF. Selama 18 bulan sampai kemarin itu RSF berhasil memukul SAF yang ada di kota El Fasher. Akhirnya terjadi pembantaian karena kita tahu sendiri RSF ini tentara bayaran kan, tidak ada kode moral, siapapun bisa masuk, dari negara lain bisa daftar, preman, bandit bisa bergabung, orang yang punya dendam pun bisa gabung. Akhirnya mereka melampiaskan pada orang-orang di kota El Fasher karena dianggap itu sebagai target mereka, musuh tradisional mereka gitu. Nah itu yang kita lihat di medsos tuh itu. Betul. Mas, kenapa jadi rakyat sipil yang kena gitu? Kalau saya ngeliat videonya kan macam-macam ya, ada yang lagi jalan, tiba-tiba disamperin, diambil, dirampas. Kemudian mending kalau cuma dirampas, ini habis dirampas dibunuh. Iya gitu. Karena memang sudah kita tahu sendiri asal usulnya kan dari milisi Janjawid dan pasukan bayaran. Dia tadi orang yang di wilayah El Fasher yang dikuasai pemerintah itu kan merupakan musuhnya dia gitu, musuh tradisional dia. Di mana orang RSF ini, orang tentara bayaran ini kan siapapun itu musuh, yang dianggap musuh itu harus dihabisi gitu. Dia takut itu intelijen, bahkan wartawan pun ditarget kan karena memberitakan buruk sama dia. Iya, rumah sakit juga diserang ya. Rumah sakit diserang. Sebenarnya pemerintah Sudan pun sama, SAF itu sama melakukan kejahatan perang juga seperti mengebom, jadi nggak bisa memihak salah satu pihak udah ya. Cuman bedanya pemerintah Sudan itu menarget tuh disebutnya collateral damage atau serangan yang meledak ke tempat tanpa sasaran spesifik warga sipil. Tapi RSF ini spesifik memang melakukan kejahatan perang, membunuh warga sipil. Tujuannya kalau di zaman perang Darfur nih, Kang ya, dia ini untuk menakut-nakuti musuh. Jadi salah satu strateginya dengan eksekusi massal itu untuk menakut-nakuti musuh. Tapi dia kan orang-orang ini kan orang-orang hidupnya istilahnya gaptek gitu lah. Dia nggak tahu justru itu membuat muka dia jelek. Jadi kita mengetahui kejahatan perang dia, pikiran dia musuh lihat ini takut, tapi ternyata dunia yang melihat. Akhirnya dunia tahu kejahatan perang yang dia lakukan seperti itu. Iya, akhirnya mengharapkan efek damage, ketakutan itu justru akhirnya menimbulkan ini ya, antipati terhadap mereka. Makanya kemarin kalau tidak salah pimpinan dia Hemeti itu dia minta maaf kalau nggak salah. Walaupun itu menurut media itu hanya sebuah lip service karena tidak ada kelanjutan langsung untuk menertibkan pasukan dia seperti itu. Iya. Dan saya juga ngelihat ada satu tokoh Mas, namanya Abu Lu'lu ya. Oh iya betul. Itu kan, aduh saya nggak kuat ngelihat videonya itu Mas. Gitu, kejam banget dia ya. Iya gitu. Tapi kan katanya akhirnya ditangkap atau gimana, itu benar Mas ditangkap? Kalau Abu Lu'lu itu RSF itu ingin membuat citra baik. Jadi sebenarnya itu ditangkap sama kalangan mereka sendiri. Perihal dia dieksekusi atau dihukum kita tidak tahu. Soalnya mereka ingin menunjukkan ini yang jahat di kelompok kami sudah kami atasi seperti itu. Jadi dia ingin tadi bahasa lip service untuk memperbaiki citra mereka. Jadi mulai sekarang mereka mulai berhati-hati untuk tentaranya itu jangan memakai ponsel, jangan merekam apa yang kalian lakukan, seperti mengurangi konten-konten yang bisa menekan mereka karena ini akan membuat
posisi pemerintah Sudan naik ke atas, banyak yang mendukung pemerintah Sudan seperti itu. Oh, karena ofisialnya itu ya, ofisialnya, gitu, ofisialnya. Iya, jadi seolah-olah pemerintah Sudan itu kan mereka ini cita-citanya ingin membebaskan Sudan, ceritanya klaim mereka gitu kan, supaya adil dan setara gitu. Tapi kalau lawannya mereka ini digambarkan sebagai jelek, tapi mereka sendiri yang jelek, kan akhirnya lawan yang dapat manfaat kan. Mereka mulai belajar itu tidak. Tapi kita nggak tahu faktanya apakah mereka benar-benar berubah jadi baik atau itu hanya tadi lip service. Nah, ini kan banyak laporan nih Mas yang menyebutkan krisis kemanusiaan di Sudan itu sampai saat ini tuh yang terbesar di dunia gitu. Betul. Ya, saya ngebaca laporan itu juga agak kaget juga sih. Saya pikir memang Palestina lah yang memang terbesar, ternyata Sudan saat ini. Emang seberapa parah sih Mas kondisinya nih sekarang? Sudan itu yang dari korban perang 2003 yang di Darfur itu, yang pemberontakan itu pun belum selesai. Dulu ada perang itu pengungsinya jutaan. Kemudian ditambah sekarang pemberontakan RSF ini yang sampai ke ibu kota itu tambah lagi. Jadi totalnya sekitar 14 juta pengungsi. Dengan korban meninggal itu di masa Darfur itu 300.000 orang meninggal, dan sekarang itu diperkirakan 100 sampai 200.000 orang. Jadi 500.000 orang sudah meninggal di Sudan dengan pengungsi 14 juta orang. Itu tersebar di wilayah Chad, di wilayah Sudan Selatan, atau ke Libya, atau mereka bahkan, saya pernah ke Mesir itu ketemu orang Sudan, dia bertahun-tahun di Sudan. Dia nggak pernah pulang. Kenapa? Karena kampung halamannya masih perang di Darfur itu. Ditambah yang sekarang ini perang baru, pengungsi baru juga, wilayahnya lebih luas. Ada yang lari ke wilayah barat, ke Port Sudan, wilayah-wilayah yang aman dikuasai pemerintah seperti itu. Nah, terus juga kan ada laporan juga dari PBB dan organisasi HAM tentang kekerasan etnis nih Mas, yang yang ada bukan dugaan genosida, memang genosida. Memang genosida secara di Darfur Barat jelas. Itu. Nah, sebenarnya itu apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab itu, Mas? Kalau dugaan genosida seperti yang sudah kita bahas tadi, yang disalahkan itu RSF ini waktu masih berbentuk janjawid, karena dia kan istilahnya milisi etnis tadi kan, dari pengembala ternak yang dipakai pemerintah Sudan sejak zaman Omar Bashir. Dia tuh memang menarget suku-suku yang memberontak kepada pemerintah. Dia bukan hanya menyasar milisi pemberontak, kelompok yang punya senjata sama-sama, enggak, dia nyasar juga warga sipilnya. Nah, ini pemerkosaan, teror tadi, supaya dia ingin wilayah itu bersih dari. Jadi dia punya, bukan hanya, kalau pemerintah menangani pemberontakan tujuannya supaya pemberontakan itu reda kan, Kang ya, supaya pemberontakan berhenti. Tapi RSF ini bukan hanya itu, tujuannya untuk mengusir etnis saingan, kelompok saingan. Jadi menurut PBB itu ada istilahnya pembersihan etnis, bukan hanya pembunuhan, tapi supaya mereka pergi, berpindah kosong. Jadi tanah yang diperebutkan selama ini mereka dikuasai oleh mereka. Tapi upaya ini tidak berhasil karena masih ada kelompok-kelompok pemberontak Darfur itu yang punya wilayah sendiri seperti itu. Jadi pembersihan etnis ini dilakukan sejak tahun 2003. Sejak 2003 ya. Memang perangnya ini pemberontakan sekaligus perang etnis gitu. Perang horizontal dan vertikal. 2003, Mas, kok nggak ya kalau buat pegiat kemanusiaan mungkin memang update ya, tapi maksudnya bagi masyarakat awam tuh kenapa nggak sampai ya Mas beritanya? Gini Mas, waktu itu kita pernah kurban di Sudan. Untuk dapat dokumentasinya itu susah banget, harus berjalan ratusan kilometer supaya dapat sinyal. Bahkan kita mau ngeprint poster nama itu akhirnya dilukis sama dia pakai spidol, logo Little Project, logo lembaga yang berkurban ini digambar sendiri, saking tidak ada teknologi di wilayah-wilayah konflik ini. Kan wilayah ini konflik sejak sebelum masuk internet, otomatis pembangunan juga berhenti. Karena itulah hanya sedikit yang bisa memberikan informasi kepada dunia luar untuk supaya terbuka tentang krisis kemanusiaan yang terjadi. Tidak seperti Palestina, kita tahu sendiri mereka begitu update. Mereka tahu, sudah belajar cara untuk mengungkap kejahatan itu, menunjukkan kepada dunia. Itu mereka tahu itu penting untuk perlindungan bagi mereka. Sedangkan orang Sudan ini untuk mendapatkan sinyal aja harus berjalan. Harus perjalanan jauh. Sedangkan mereka kan tidak punya transportasi, bahkan HP pun banyak kan yang HP kuno masih dipakai itu, HP yang poliponik gitu ya, yang hitam putih. Jadi waktu itu kita kurban itu butuh waktu 3 hari supaya dari jeda pemotongan sampai kita dapat dokumentasi itu 3 hari. Tahun berapa itu Mas? Tahun 2021, 2022, 2023 itu kita kurban di Sudan. Tahun segitu aja kesulitan. Untuk bisa menyebarkan informasi itu. Itu pun orang
relawan yang kita kirim itu orang-orang yang sudah punya HP udah jalanin, sedangkan orang lokalnya nggak apalagi lebih jauh lagi tuh kemampuan teknologinya. Warga sana secara umum welcome ya terhadap pendatang ya. Orang Sudan tuh ramahnya luar biasa kan waktu itu salah satu tim kami di sana itu pas Ramadan ini sedang menuju wilayah yang banyak pengungsinya, wilayah yang ada penghafal Quran, begitu kita ingin kita bantu. Kebetulan ketika dibuka puasa belum selesai ini sekitar jam 4 atau jam 5 sore ini di stop sama orang nih. Kita kira mau dibegal, mau dirampok. Ternyata disuruh masuk rumahnya. Dijamu makanan terbaik untuk berbuka puasa di situ. Kalau kalian belum puas, belum kenyang, nggak boleh pulang. Gitu. Itu padahal nggak kenal. Nggak kenal. Orang asing di stop. Dan saya juga punya tetangga orang Sudan di Bandung, seorang dosen itu bisa bahasa Indonesia, ramahnya luar biasa. Jadi orang Sudan itu secara komunikasi itu lembut, orangnya lembut. Terus dia sabar. Dan dia menjamu tamunya luar biasa. Gimana Mas tanggapannya tetangganya itu kan seorang profesor orang Sudan ya? Seorang dosen. Dosen ya. Gimana tanggapannya ketika melihat Sudan seperti ini? Ya beliau selama ini bersedih aja, terus selalu cerita bahwa perang di negara ini sebenarnya tuh nggak habis-habis, nggak pernah selesai dari tahun 83 tadi. Bahkan sejak merdeka itu perangnya itu berganti-gantian. Cuman kita aja nggak tahu tadi karena keterbatasan informasi. Nah itu Mas. Nah kalau untuk respon dunia internasional itu Mas kayak PBB, Uni Afrika dan negara-negara Arab tuh gimana terhadap konflik ini? Apakah sudah terlihat ada usaha-usaha untuk damai gitu, mendamaikan gitu? Ya kalau negara-negara di dunia ini Amerika kabarnya berusaha menengahi cuman gagal. Terus Arab Saudi juga berusaha menengahi tapi gagal juga. Sedangkan PBB belum ada resolusi khusus Sudan, belum ada. Kan PBB itu ada Dewan Keamanan namanya kan. Itu badan yang paling kuat yang bisa mengikat karena dia dikuasai 5 negara kuat. Tapi dari Dewan Keamanan pun belum memberi resolusi untuk mengakhiri perang itu karena mereka belum menemukan solusi di bagaimana nih. Soalnya dua kelompok yang bertikai ini sama-sama kuat. Tidak bisa mereka kan pemerintah itu harus dibentuk itu sebagai pemerintah terpusat yang tunggal kan, sebuah negara itu yang diakui namanya. Sedangkan kalau ada dua yang sama-sama kuat ini akhirnya gimana mendamaikannya gitu. Kalau yang salah satu ngalah pun nggak mau pasti ngalah. Ya sama-sama punya ego ya. Sama-sama punya ego. Apakah nanti bakal dipecah seperti Sudan Selatan di mana yang dikuasai RSF ini merdeka sendiri atau pemerintah yang sekarang merdeka sendiri itu sesuatu yang panjang gitu. Tapi itu bisa menjadi opsi pilihan. Bisa menjadi opsi pilihan kalau di lapangan mereka mau. Kalau mau. Iya, sekali lagi ya. Masalahnya Sudan ini sudah punya tradisi perangnya panjang tadi itu. Perangnya panjang nggak selesai. Jadi mereka perang tuh udah keras nih, tinggi, naik tensinya. Habis itu turun, tapi turunnya nih panjang lama gitu. Tetap berjalan tapi mungkin eskalasinya sedikit gitu. Akhirnya di wilayah-wilayah Sudan ini banyak itu penguasa perang gitu, warlord. Jadi sisa perang 2003 masih ada warlordnya juga. Kemudian yang sekarang warlordnya itu kan tadi RSF itu. Masih terpecah-pecah secara de facto wilayahnya. Never ending siklus ya. Siklus konflik yang sudah dari dulu seperti itu di Sudan. Nah kemudian ada resiko perang ini menyebar atau mengguncang stabilitas di kawasan tersebut nggak gitu? Ya karena udah pasti kan keduanya ini sama-sama kuat ya gitu maksudnya. Iya betul. Lagi-lagi kan kalau kita melihat yang jadi korban siapa sih kalau bukan warga sipil kan sebenarnya itu ya yang kita concern. Iya. Sejauh ini sih kemungkinan menyebar belum ada karena ya negara-negara tetangga juga buat apa sih perang lagi bukan urusan kita. Apalagi kalau perang itu kan mereka harus menerima pengungsi dari Sudan jadi beban. Jadi mereka pasti nggak mau perang itu makin panjang. Jadi secara teori itu tidak akan ada penyebaran perang menurut saya. Tapi kita nggak tahu lagi di tengah jalan bakal terjadi seperti apa. Karena pemain perang Sudan ini kan aktornya di luar negeri kan banyak seperti yang kemarin disorot kan Uni Emirat Arab tuh sebagai penadah emas yang dijual oleh RSF. Dia kan punya kepentingan juga. Karena dia punya kepentingan, dia pasti ingin supaya di perang itu dia menyeret pihak lain itu untuk membantu dia.
Kemungkinan seperti itu. Nah, Misalnya ini menarik juga nih Mas karena ngebahas UAE juga ya kan. Betul. Ada bergaung juga nih boykot UAE Boykot segala Dubai. macam, boykot Dubai gitu. Gimana Mas ngelihatnya Mas? Apakah memang itu sesuatu yang memang bisa kita lakukan kah atau gimana ininya pertimbangannya? kalau boykot sih pilihan kita masing-masing karena UAE ini atau Emirat ini memang punya tradisi untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Jadi dia memang tuh gitu ya? dia tuh ingin menurut saya tuh dia ingin meniru Israel gitu. Punya pengaruh di mana-mana gitu. Jadi dia ingin punya di Sudan itu dia ingin punya pengaruh yang memerintah itu adalah proksinya dia. Di Yaman dia ingin proksinya dia juga. Jadi dia ingin negara itu nanti menjadikan Dubai sebagai pusat gitu, pusat perdagangan, pusat ekonomi. Jadi seperti jaringan transnasional gitu ke Dubai itu keinginan seperti itu. Nah ini kan Sudan Selatan juga kan udah pecah ya. Betul. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah konflik sekarang ini nih ada kemungkinan menciptakan perpecahan baru nggak, Mas? Tadi betul. Kemungkinan kalau misalnya mereka sama-sama kuat terus mereka sepakat bisa jadi wilayah yang dikuasai RSF itu bikin negara sendiri. Oh itu ya. Iya. Jadi bukan Sudan lagi namanya misalnya Darfur State atau apa. Kan pemerintahnya mereka kan sudah bikin pemerintah sendiri. Peace and Equality. Pemerintah perdamaian dan kesetaraan gitu. Oh, gitu. Jadi ada dua di Sudan ini pemerintahan ada dua. Pemerintah versi RSF, pemerintah versi SAF. Pemerintah versi SAF kan pemerintah pusat. Versi RSF juga ada pemerintah tadi namanya Peace and Equality Government gitu untuk menarik suku-suku yang dulu musuhnya dia itu sekarang dia ingin orang-orang di Darfur ini bersatu mendukung dia gitu seperti itu. Mas, tadi kan sempat membahas bahwa dulu SAF sama RSF itu kan sebenarnya bersinergi lah, satu kongsi. Iya, satu kongsi gitu. Kemudian pecahnya sampai mengorbankan rakyat sipil gitu ya. Sebab terbesarnya ketidakpuasan mereka bersinergi itu apa tadi bisa dijelaskan Mas gitu? Apakah tadi masalah penguasaan tambang atau apa gitu? Masalah sebab perpecahannya itu karena sama-sama kepala gitu. Jadi RSF ingin jadi kepala pemerintah Sudan, SAF Jenderal Wan militer pasti juga punya harga diri untuk jadi pemimpin. Masa negara dipimpin oleh paramiliter? Sedangkan paramiliter melihat ini SAF ini bukan mau berbagi kekuasaan tapi ingin menguasai sendiri gitu. Jadi kami harusnya punya independensi, akhirnya di bawah dia gitu. Dia sama-sama tidak mau seperti itu. Makanya diajak gabung. SAF nggak mau. Gitu ya. Ya karena mereka sudah bisa independen. Sudah punya independen. Uangnya juga lebih banyak. Uangnya? Iya. Oh gitu. RSF ini? Kan mereka menguasai itu tambang emas, terus tadi klien-klien dari luar negeri banyak. Di Libya kan mereka juga ngirim tentara bayaran juga ikut di wilayah Libya Timur kan pecah juga sama seperti Libya. Jadi negara-negara di konflik Afrika itu Libya sama Sudan ini memang pecah, memang ada dua pemerintahan. Jadi dunia itu cuma melihat aja, lebih baik biarkan aja dua pemerintahan ini tapi mereka lama-lama capek sendiri daripada kita sibuk berusaha mendamaikan tapi gagal gitu kayak seperti itu. Iya, tapi kan kita melihatnya Mas yang bertikai mereka tapi yang kena korbannya kan warga sipil. Betul, gitu kan. Pasti warga sipil. Yang kita concern kan di warga sipilnya gitu. Kalau merekanya sama-sama militer, sama-sama punya senjata ya silahkan lagi bahasa ininya ya betul. Gitu kan. Kalau kita ngeliat di video itu kan kasihan Mas gitu loh. Ada keluarga gitu yang orang petani segala macam lagi bawa apa tiba-tiba dirampas kayak gitu-gitu loh. Itu sih. Iya memang begitu. Itu resiko perang seperti itu. Dan kita dalam sistem dunia saat ini tidak punya mekanisme untuk menyelesaikan perang-perang yang sifatnya civil war seperti ini sulit gitu. Sampai kita menunggu salah satu pihak menang biasanya gitu. Sebagai contoh Suriah itu kan dulu bertahun-tahun terpecah jadi beberapa. Akhirnya satu kelompok Hayat Tahrir Sham menang bersatu jadi pemerintah tunggal. Kemudian sebenarnya bukan hanya di Sudan, Palestina kan juga terpecah juga. Pemerintah Mahmud Abbas dan pemerintah Fatah. Kita tahu sendiri yang di Gaza gerakan H kan. Itu kan bertahun-tahun terpecah juga kan. Jadi memang hal seperti ini tuh sudah biasa di dunia. Cuman yang jadi masalah ini Sudan ini kan karena
intensitas konfliknya itu mengorbankan warga sipil. Seperti apa dunia harus membantu mereka? Apakah dunia harus menerjukan pasukan keamanan lagi? Seharus. Dulu Indonesia pernah mengirim pasukan perdamaian di Darfur sejak tahun 2007 atau 2000 berapa saya lupa. Selama bertahun-tahun berapa konten itu jadi memisahkan ini pemberontak Darfur dengan kelompok Janjawid atau pemerintah supaya tidak saling bentrok. Seperti itu harusnya dunia ini segera bergerak untuk menciptakan zona aman buat pengungsi. Jadi misalnya ada wilayah khusus yang dijaga pasukan perdamaian internasional, di situ warga sipil tinggal. Selama mereka belum damai, wilayah itu harus tetap ada. Iya itu idealnya seperti itu. Tapi dunia ini bekerja secara politis dan kepentingan, bukan berdasar kemanusiaan. Oke. Nah, Mas, kalau tadi kan sempat disebut Suriah ya. Betul. Kalau kita melihat Suriah itu kan memang sekarang tuh ya kalau saya melihatnya ya gitu dari beberapa faksi itu kan akhirnya sekarang bisa jadi satu ya, Mas ya. Iya. Di bawah pemerintahan Ahmad Al-Shara ini ya. Gitu. Ya itu kan yang kalau saya melihat itu yang menyatukan kan cenderung lebih banyak di ideologinya, Mas. Benar nggak ya? Kalau saya melihat gitu. Secara umum karena Suriah ini perangnya sudah lama dan mereka itu cenderung pada Islam. Nah itu. Iya, jadi mereka Suriah ini ketika awal perang itu memang sudah sektarian gitu. Jadi kelompok yang rezim lama Assad itu kan membawa bendera Syiah, dia mengundang Syiah dari seluruh dunia, menyebabkan lawannya ini pun membesarkan jiwa Sunninya gitu. Akhirnya dari kelompok Suriah ini bisa mencapai secara umum mereka kemiripan, memiliki kesamaan ideologi maupun pergerakannya. Makanya ketika Ahmad Syara menang, dia dengan mudah aja menyatukan kelompok-kelompok lain karena mereka sudah tahu itu perbedaan mereka lebih tipis gitu. Dan perbedaan yang lebar itu hanya terjadi tetap aja ada dengan suku Kurdi yang dibuat oleh Amerika tetap ada, tapi dia berusaha untuk menyatukan lagi. Dan Suriah ini pemerintah barunya ini menolak untuk melakukan konflik baru. Jadi dia berusaha untuk merangkul. Makanya bisa sampai sekarang ini reda. Padahal sebenarnya Suriah sekarang ini masih terpecah-pecah, masih banyak sektarian, masih banyak milisi-milisi liar yang di luar kontrol pemerintah. Tapi artinya kan dibanding 2-3 tahun yang lalu tentu jauh lebih baik sekarang. Jauh lebih baik secara casualtiesnya, korban jiwanya segala macam sudah berkurang. Sudah jauh berkurang, bahkan hampir nggak ada lagi korban pemboman kecuali kalau yang ngebom itu Israel. Nah iya, nah sebenarnya saya mau nanyanya ke RSF dan SAF ini secara ideologisnya tuh mereka gimana, Mas? Gitu. Apakah ya mereka nggak bisa seperti di Suriah itu yang akhirnya nanti akan bersatu di bawah satu pemerintahan gitu? Karena ada yang bilang RSF ini kayak Zionis gitu. Ya, kalau RSF ini dia itu tadi tidak ada ideologi khusus karena dia kan tentara bayaran, milisi, ormas gitu kan. Dia hanya memiliki kesamaan dari asal-usul kesukuan tadi, kesukuan penggembala ternak sesama dia. Sedangkan kalau pemerintah pusat ini SAF ini terjadi berbagai perubahan. Kalau pada tahun 89 sampai 2019 di bawah Umar Bashir itu SAF ini cenderung pada Islamis gitu. Mereka lah yang menjalankan syariat dan sebagainya. Sedangkan RSF ini dia tuh ideologinya ya itu bisnis itu. Jadi kalau tidak menguntungkan dia atau dia merasa ditekan dan tidak mendapatkan manfaat, mungkin dia siap untuk bertempur. Sedangkan kalau sesuatu atau sebuah entitas atau negara memberi dia manfaat seperti UAE, ya dia siap bekerja sama. Nah, mungkin aja ada solusi. Misalnya SAF ini bisa memberikan apa yang mereka minta gitu. Kalau SAF misalnya bisa memberikan apa yang mereka minta, memiliki sumber daya atau keuangan yang cukup, mungkin aja RSF ini bakal bersatu kepada SAF. Tapi tentu saja ada deal-dealan tertentu yang harus dibuat di antara mereka sebelum diumumkan. Jadi mereka kepalanya dulu yang disatukan tuh. Minimal mereka jangan tempur aja lah, jangan mengorbankan warga sipil gitulah. Iya itu sih ya yang kita lihat karena ya All Eyes of Sudan ini kan menyebar di media sosial tuh ya karena fokus utamanya ya warga sipil yang kena gitu. Iya betul. Kalau cuma sesama militer, sesama orang bersenjata silakan. Silakan lah tanda kutip silakan gitu. Tapi ini karena korbannya warga sipil gitu yang kita lihat jelas sekali gitu kan. Nah kalau kita nih sebagai orang Indonesia nih gitu ngelihat tragedi itu tuh
apa yang bisa kita bantu Mas gitu loh. Ya insya Allah kemarin kami pernah silaturahmi ke Pak Dubes Sudan beberapa bulan lalu, itu beliau menceritakan ini untuk wilayah yang dikuasai pemerintah ini banyak kerusakan infrastruktur, misalnya rumah sakit kan pernah diserang, dibom, itu rusak, boleh kita bisa bantu misalnya kalau kalian misalnya lembaga-lembaga atau stakeholder kemanusiaan Indonesia ingin bersatu membangun, silakan diutamakan di rumah sakit. Kemudian kita bantu pengungsi, baik pengungsi yang ada di Sudan ataupun pengungsi yang Sudan yang pindah ke negara lain, ke negara tetangga sekitar tuh banyak. Kemana, Mas? Yang misalnya Chad. Chad. Di Mesir juga ada, di Mesir saya pernah ketemu. Cuman saya kurang tahu mekanismenya. Kalau Mesir kan negara yang sudah mapan, jadi kita nggak bisa masuk ke situ gitu. Ini total pengungsi berarti 14 juta orang. 14 juta orang itu tersebar, tersebar dalam negeri dan luar negeri. Oke. Terus kalau soal potensi, Sudan ini sebenarnya potensinya besar kalau perang berakhir. Makanya menurut versi SAF ini, kalau RSF ke SAF itu kan punya versi propaganda negatif kan, menjelek-jelekan SAF sekian. Nah SAF juga punya propaganda terhadap RSF. RSF ini kelompok yang dipakai oleh asing, konspirasi asing untuk menguasai sumber daya Sudan, klaimnya seperti itu. Jadi Sudan ini menurut pemerintah Sudan ini telah ditemukan berbagai sumber daya baru gitu. Seperti selain emas, kemudian ada juga gas dan sebagainya. Kemudian wilayah pertanian yang sangat luas untuk dikelola. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita membantu Sudan, sekecil apapun bentuknya, entah itu hanya berupa makanan, minuman, bantuan kemanusiaan, ataupun bahkan kita membangun seperti rumah sakit, sekolah dan lain-lain, itu akan bermanfaat buat mereka. Little Project ini termasuk nanti yang akan membuka bantuan ke sana, Mas? Insya Allah kita akan kembali bergerak untuk Sudan, walaupun sebelumnya sudah pernah gitu. Oke, apa yang bisa di share Mas ke teman-teman Desungkar gitu, misalkan ya nomor rekening atau apa yang bisa dibantu atau program-programnya yang akan dijalankan Little Project di Sudan? Kalau kemarin kami ditawari oleh pemerintah Sudan, Pak Dubes itu mungkin bisa bantu untuk pembangunan klinik itu seperti itu. Klinik. Tapi kalau Little Project sendiri, langkah pertama ini ingin ngirim relawan ke sana, tim ke sana untuk melakukan asesmen apa sih yang dibutuhkan oleh mereka dan apa sih yang tersedia untuk membantu mereka dari negaranya sendiri. Dan bagaimana mekanisme izin dari pemerintah Sudan ini. Kapan berangkat Mas itu? Mudah-mudahan sebelum akhir tahun sudah bisa berangkat. Akhir tahun ya. Iya. Ada yang mau di-share mungkin Mas, nomor rekening, website, Instagram atau apa gitu? Ya kalau di-share sih bisa dilihat langsung nanti di littleproject.idn di Instagram. Itu nanti ada semua informasinya ada di situ. Littleproject.idn. Teman-teman kalau ingin bertanya lagi tentang ini ya gitu, tentang Little Project bisa juga ke Instagramnya ya Mas. Betul. Ya silakan aja. .idn. Nah terus kalau bedanya Little Project dengan lembaga kemanusiaan yang lain itu apa Mas? Kalau dari pengalaman sejarahnya kita itu Little Project itu bukan hanya bantuan yang sifatnya sekali bantu, misalnya kita kasih makanan udah selesai, kita kirim bantuan selimut dan sebagainya selesai. Tapi Little Project itu ingin menciptakan istilahnya tugu kemanusiaan di negara yang kita bantu. Sebagai contoh Suriah, kita bangun pabrik roti di sana, udah ada dua kali. Terus ada sekolah itu ada 2 juga kita bangun di sana. Bahkan sekolahnya itu di sekolah favorit di Suriah gitu sebelum mereka meraih kemenangan. Kemudian di Afghanistan juga Little Project di sana itu berusaha membukakan sekolah bagi perempuan, kan isunya di sana itu perempuan dilarang sekolah, ternyata bisa tapi ada syarat-syaratnya. Jadi Little Project ingin membangun sekolah untuk perempuan tapi sesuai syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintahnya mereka gitu. Dan di Sudan juga kami ingin program jangka panjang yang bisa menjadi wujud kemanusiaan Indonesia yang manfaatnya jangka panjang tidak terputus bagi saudara-saudara kita yang menderita oleh perang. Masya Allah. Nah Mas, saya pengen tahu sih sebenarnya dari semenjak kelahiran Little Project ini gitu ya, dan menyerahkan bantuan atau membangunkan rumah sakit atau apa gitu ya di semua wilayah lah, Afghanistan, Palestina segala, pernah nggak ketika membangun sesuatu kemudian dihancurkan? Pernah. Waktu itu pabrik roti pertama di Suriah tahun berapa tuh Mas? Tahun 2015
Nah itu ada perasaannya kapok kah gitu, atau ya udah kita bangun lagi aja di tempat yang berbeda atau di tempat yang sama, gimana? Ya nggak kapok, soalnya waktu itu kita ini sehari sebelum dibom itu, sebelum kena roket itu, pabrik rotinya berhasil dipindah mesin-mesinnya, jadi ruginya nggak double, jadi nggak kapok. Oh gitu. Itu Mas Pega ngalamin sendiri di sana? Saya bukan di sana, saya sebagai tim lokalnya waktu tim di sana itu ada 2 orang, satunya Habib, satunya lagi Bang Fatih gitu. Fatih Nasrullah. Iya betul. Oh iya, Masya Allah. Saya sering lihat namanya berseliweran di Facebook, dan Mas Pega juga sama. Iya. Kalau yang di Palestina itu yang sama Kak Shiren Sungkar itu waktu itu ambulans. Ambulans. Iya, ambulans. Itu maksudnya pernah ambulannya hancur. Dibom sama Israel kemarin baru berapa bulan lalu. Boleh tampilkan nanti foto. Ada nggak fotonya? Foto ambulannya dibom ada ya? Ada. Oh, oke. Saya malah belum update. Itu akhirnya gimana? Dibangun lagi? Dibelikan lagi ambulannya? Sekarang belum bisa kan, masih istilahnya masih Israel belum membuka pintu lagi. Kalau buka pintu lagi, insya Allah kita bergerak lagi di Gaza. Nah terus kalau untuk yang di Suriah, Mas, katanya murid-murid sekolah di Suriah ini katanya udah pada jadi pejabat atau gimana? Iya, dulu kan kita bangun sekolah itu tahun 2015-2016. Itu ada yang masuk sekolah itu umurnya sudah 20 tahun. Ini sekolahnya tingkat SMP SMA, 20 tahun baru masuk SMA karena waktu jadi zaman perang sampai 2016 itu dia nggak sekolah, putus sekolahnya. Kita buka sekolah, dia masuk, dia umurnya udah tua sendiri, teman-temannya masih 15 tahun, dia udah 20 tahun. Iya. Nah, beberapa bulan lalu kan sudah 10 tahun berlalu, akhir tahun 2024 kan Ahmad Syara menang jadi presiden. Nah, orang-orang di sekolah ini pada ngisi pejabat, ada yang jadi pejabat wakaf tingkat provinsi, ada yang jadi petugas keamanan, ada yang jadi kapolsek dan sebagainya. Seperti itu. Bahkan ada yang jadi engineer gitulah, seperti itu. Bagian pemerintah. Oke. Nah terus apa proyek kedepannya ini selain Sudan terus sama Palestina, pasti apa yang mau digarap nih Mas di 2026 ya? Iya. Berarti Insya Allah kita sebenarnya pengen punya, tiap negara itu punya pabrik roti, atau yang kalau wilayah Timur Tengah kan roti itu sebagai makanan pokok. Jadi di Gaza ada pabrik roti, Suriah ada, di Sudan kalau perlu ada, di Yaman juga ada. Kemudian sama itu punya alat pengeboran sendiri di sana. Jadi mereka tuh butuh air minum yang air bersih. Iya. Terus kemudian Mas, kalau dari sisi pribadinya Mas Pega nih ya, maksudnya kan Mas Pega udah bertahun-tahun nih ngurusin luar negeri gitu ya, ngebantuin gitu ya. Pernah nggak ada pandangan-pandangan gitu? Kayak hidup lo capek banget gitu ngurusin orang terus gitu. Pastilah orang nyinyir pasti banyak. Itu kan kenapa sih bantu jauh-jauh, di saudara kita ada banyak yang membutuhkan. Ya kita juga buka di Indonesia, bahkan lebih banyak di sini. Oh, ada juga ya. Kita di sini sudah punya mesin sumur sendiri, mesin ngebor sumur sendiri itu. Di Indonesia. Kemarin kita ngebor di Nusa Tenggara Timur di sana. Memang nggak kelihatan, tapi kita berbuat baik itu ke semua wilayah yang tidak dilihat orang gitu. Maksudnya yang dilupakan orang, kita harus membantu di wilayah tersebut, karena wilayah yang tidak dilihat orang itu ternyata banyak yang sangat membutuhkan. Level kebutuhannya itu kita bisa bandingkan gitu. Mereka pasti jauh lebih tinggi, makanya kita bergerak di luar negeri juga. Sebab di luar negeri jauh lebih banyak orang yang ditinggalkan seperti itu, terutama di negara konflik. Mengapa kita harus bergerak ke saudara-saudara kita yang jauh seperti itu? Coba bayangkan aja orang-orang barat non-muslim itu, mereka itu demi bisa membangun di Suriah. Dulu tuh ada temen namanya itu siapa gitu, dia sopir kemanusiaan dari Inggris ke Suriah hanya untuk menjadi sopir, untuk mengantarkan bantuan. Dia diculik sama kelompok ISIS dan dibunuh gitu. Itu non-muslim, demi dia menjalankan ideologi kemanusiaannya yang kasih sayangnya, dia mengorbankan nyawa. Nah, kita sebagai muslim tentu pasti ingin lebih unggul, ingin menunjukkan bahwa kita ini rahmatan lil alamin. Kita ini bukan hanya rahmatan untuk bangsa kita sendiri. Kita ini beruntung, kita punya sesuatu yang tidak dipunyai oleh negara-negara saudara-saudara kita di negara lain. Kita punya negara yang stabil, yang menjamin keamanan. Nah, saudara-saudara kita ini memimpikan sesuatu yang kita sudah punya. Makanya kita menghadirkan, berbagi sedikit kasih sayang, berbagi sedikit rahmatan lil alamin antar bangsa ke negara-negara yang konflik tadi. Pernah merasakan lelah nggak Mas?
Ya sedikit pernah lelah, terutama kalau kita melihat seperti frustrate, putus asa gitu, kayaknya nggak beres-beres gitu. iya seperti itu. Apalagi kemarin di Gaza 2 tahun itu tidurnya nggak pernah nyenyak lah. Kita tiap hari ingin kapan bisa membantuin. Nah, ini kita sudah punya bantuan, sudah punya truk, sudah ngumpulin bantuan di truk gitu. Tapi nggak bisa masuk itu pasti berat, nyesek ya. Iya nyesek ya. Sedangkan saudara kita kelaparan. Oke. Apa yang menyebabkan Mas Pega akhirnya aktif di sini? Saya jujur melihat nama Mas Pega itu sering, Mas, udah dari beberapa tahun yang lalu, Pega Haji Sitama gitu, sering di-share oleh para ustadz juga gitu. Jadi emang sejak kapan dan apa yang menjadikan motivasi Mas Pega? Saya bergabung ke kemanusiaan itu sejak 2013, waktu itu Suriah, masih kuliah waktu itu. Kebetulan waktu itu program tim kita itu pusatnya itu dekat kos-kosan saya, jadi saya gabung ke situ. Dan orang yang bergabung di situ sedikit, jadi mau nggak mau, jadi saya justru berat meninggalkan dunia kemanusiaan gitu. Karena kita untuk membangun satu pabrik roti itu butuh usaha yang banyak gitu. Butuh usaha untuk mengumpulkan dana, untuk mempersiapkan relawan, untuk mempelajari peta konflik. Jangan sampai kita salah masuk, kita jadi misalnya kita masuk kelompok yang salah, kita dieksekusi gitu. Jangan sampai seperti itu. Tapi ketika kita berhasil mewujudkan rencana kita, itu istilahnya dalam hati ini semoga di akhirat juga saya dapat pahala gitu. Tujuannya memang mengejar ridho Allah seperti itu. Masya Allah. Berarti apa yang sudah dibangun, pabrik roti, sekolah itu menjadi amal jariah yang berketerusan ya, Mas ya. Insya Allah. Itu bisa menjadi motivasi buat teman-teman juga yang mau ikut kontribusi di Little Project. Betul. Apalagi kalau misalnya kita lihat negara-negara yang seperti negeri Syam itu kan disebut dalam hadis bakal jadi huru-hara akhir zaman. Di sana ada Imam Mahdi, Nabi Isa, pasukan terbaik dari Khurasan dan sebagainya. Kalau misalnya kita punya sumur di wilayah negeri Syam, itu diminum airnya, kita bangun sekarang, kita bor sekarang, tapi nanti di akhir zaman masih ada yang minumnya pasukan Imam Mahdi, Nabi Isa. Itu kan betapa besar amal jariah yang diterima oleh para muslimin dan kita yang terlibat dalam proyek-proyek tersebut. Nah terus kalau ada teman-teman nih, Mas, yang mau join bukan kontribusi dana tapi justru pengen ikut sebagai relawan tenaga di situ, gimana, Mas, di Little Project? Ya hubungi aja tadi littleproject.idn, nanti bisa apa kemampuannya kita akan coba untuk memberi fasilitas kepada teman-teman gitu. Nah, tidak ada batasan umur, yang penting ada restu orang tua. Kalau dulu itu kalau misalnya udah menikah yang ngesahkan tuh istrinya. Gitu. Kalau mau berangkat harus ada tanda tangan istri. Itu udah harus ikhlas berarti ya? Ya karena risiko kan kita wilayah konflik gitu. Iya, maksudnya udah ada siap gitu. Siap, ya. Oke. Kalau Mas Pega sendiri udah pernah kemana, Mas? Saya ke Suriah tahun 2024 sama ke Yordania 2018. Itu waktu perpisahan sama istri begitu juga tuh? Ya relakan saya gitu. Enggak, kalau waktu itu saya sudah tahu petanya, jadi tahu enggak terlalu khawatir lah. Kalau kita enggak tahu petanya baru tadi seperti itu, misalnya kita baru ke Sudan ini kan belum tahu petanya, baru mau berangkat nih, itu harus ada hitam di atas putih itu biar karena ngebuka jalan. Kalau kita sudah tahu kan ini aman nih, kita bisa bikin petanya sendiri gitu. Oke, teman-teman di Sungkars, itu ngobrol-ngobrol kita sama Mas Pega dari Bandung dan dari Little Project. Buat teman-teman juga yang mau tahu tentang Little Project bisa ke Instagramnya, Mas ya. Iya. littleproject.idn. Gitu ya. Semoga informasi tentang Sudan ini bisa menambah wawasan kita dan menambah kepedulian kita juga ya, Mas ya. Amin. Gitu. Insyaallah. Baik, Mas Pega, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga nanti tidak bosan diundang lagi. Sepertinya kita akan butuh banyak informasi tambahan nanti. Iya. Terima kasih juga udah diundang. Kondisi kedepannya. Iya. Terima kasih banyak, Mas Pega. Sama-sama, Bang. Teman-teman Sungkar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.